Mangrove di Indonesia adalah salah satu mangrove terluas di dunia. Setelah saya betul-betul terjun di dunia konservasi mangrove, saya melihat secara langsung mangrove ini memang diciptakan Allah untuk sangat spesifik di pesisir pantai untuk memberikan manfaat bagi sekitarnya. Tidak hanya untuk manusia, tapi juga untuk lingkungan. Manfaat itu saya bisa lihat langsung kondisi di lapangan, masyarakat yang menerima manfaat di belakangnya, kondisi lingkungan yang menjadi lebih baik apabila mangrove-nya terjaga, dan masyarakat yang lebih bahagia ketika mangrove itu memberikan jasanya bagi mereka. Itulah yang menjadi salah satu perhatian dari Global Mangrove Alliance. Kami ingin ikut berkontribusi karena kami sebagai aliansi ingin menggabungkan kekuatan untuk ikut menyumbang, ikut berkontribusi terhadap kegiatan pengelolaan mangrove di Indonesia. Sekarang ini sudah hampir 200 orang, 200 kakak yang berkecimpung ikut di pengelolaan hutan mangrove. Kan wilayah hutan mangrove yang ada di Desa Teluk Pambang itu sejumlah 1.000 hektar, nanti kan akan dibagikan per kelompok 100 hektar untuk menjaga dan mengawasi hutan mangrove yang akan dibagikan oleh masyarakat tentang hutan desa tadi. Untuk pemetaan habitatnya lah, habitat di mangrove itu banyak sekali yang dimanfaatkan oleh penduduk sini maupun ibu-ibu. Namanya ada buah tanah, ada lokan, ada kepiting, ada udang. Itulah Bapak nanam dari tahun 2000. Kalau ini 2003, ya kalikanlah berapa tahun. Hampir separuh dari usia Bapak korbankan di lingkungan, khususnya di hutan mangrove. Kalau dulu tidak ada yang ngelola, artinya hutan mangrove itu siapapun semua punya. Nah, yang Bapak dulu jadi teringin untuk menjaga mangrove ini tidak merambah ke permukiman, ke lahan masyarakat. Kami melihat terjadinya penurunan kualitas lingkungan mangrove yang diakibatkan oleh penebangan liar. Kami juga melihat bahwa di Pulau Mengkalis ini terjadi abrasi yang cukup tinggi. Sudah banyak kampung-kampung yang hilang ya, yang berada di bibir-bibir pantai yang ada di Pulau Mengkalis ini. Pertama, memang laju penurunan ekosistem mangrove kita itu merupakan salah satu yang terbesar di dunia. Dan salah satu alasan utama terhadap penurunan luasan mangrove itu dari semakin ekspansifnya tambak udang tadi, perluasan tambak udang tadi.
Saat ini kami sedang berada di Bengkalis, Riau, sedang mengadakan salah satu program kerja dari JME Indonesia Chapter, yaitu pelatihan dan workshop terkait community-based ecological mangrove rehabilitation. Acara ini diadakan oleh Global Mangrove Alliance Chapter Indonesia, bekerja sama dengan Mangrove Action Project sebagai trainer. Kemudian pesertanya terdiri dari berbagai latar belakang, mulai dari pemerintah, tingkat nasional, tingkat provinsi, tingkat kabupaten, sampai tingkat desa. Kemudian juga beberapa NGO yang telah banyak melakukan kegiatan rehabilitasi di Indonesia, mulai dari Sumatera sampai Papua. Kami adakan dengan tujuan untuk mempromosikan kegiatan rehabilitasi mangrove berbasis pendekatan ekologis yang dilakukan bersama dengan masyarakat. Sebenarnya salah satu tujuan pelatihan ini adalah mengubah paradigma bagaimana restorasi mangrove itu tidak hanya bisa dilakukan melalui penanaman saja, bahwa ada aspek-aspek lain, ekologi, biologi, hidrologi, dan semuanya yang perlu diperhatikan sebelum melakukan pemilihan cara restorasi yang baik. Tapi kita harus tahu apa yang menjadi faktor gangguannya, bagaimana dari aspek hidrologinya, aspek ekologinya, apakah sudah baik atau tidak. Nah, itu baru kita bisa memutuskan untuk melakukan menanam atau tidak. Ecological Mangrove Restoration juga melihat bahwa bukan hanya kita ngomongin menanam, menanam itu adalah opsi terakhir untuk kita melakukan restorasi mangrove. Tapi kita mencoba untuk memperbaiki apa yang sudah dimiliki sebelumnya dan memiliki segudang manfaat positif. Dan ini salah satu opsi yang bisa kita tawarkan, karena mangrove itu sejatinya bisa melakukan pemulihan sendiri apabila lahan tersedia untuk mereka, lahannya tersedia dan sesuai bagi mereka untuk tumbuh secara alami. Satu pesan yang cukup mendalam yang saya coba bawa adalah bagaimana melakukan restorasi mangrove itu harus direncanakan dengan baik. Gitu. Artinya bagaimana sebelum memulai proses itu harus ada penelitian yang cukup dalam. Bagaimana kita harus memperhatikan hidrologinya, bagaimana memperhatikan ekologinya, bagaimana kita juga harus mengerti sikap atau pendapat dari lokal komunitas lokal terhadap proyek mangrove yang akan kita coba kembangkan. Pentingnya kita mengadakan acara-acara seperti ini adalah kita bisa duduk bersama untuk membicarakan ini secara bersama-sama dengan latar belakang yang berbeda, sehingga kita bisa mencari solusinya secara bersama-sama gitu. Dan ada beberapa improvement, ada beberapa pengetahuan, ada beberapa pembelajaran dari yang disampaikan atau dari hasil sharing diskusi dengan yang lain untuk memperbaiki apa yang akan kami lakukan ke depan. Nanti mangrove akan datang dan tumbuh dengan sendirinya. Kemudian kita lihat sosial karena yang menggerakkan ini nanti adalah manusia, sehingga kita lihat kondisi sosial ekonominya seperti apa. Mulai dari sistem pemerintahannya, mulai dari tingkat pendapatan mereka, terus kemudian apakah ada pendapatan lain atau seperti apa, sehingga kita bisa melihat secara holistik bahwa Ecological Mangrove Restoration Project ini atau apa yang akan kita lakukan EMR ini berhasil atau tidak. Ada satu kata-kata khusus yang sering saya pakai, itu adalah alam kita, masa depan kita. Jadi apa yang ada di alam ya harus kita jaga, dan itu untuk masa depan kita. Terima kasih.